Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. 1 Januari, Bapak Ibu dan para saudara, gereja merayakan Santa Maria Bunda Allah. Hari raya ini menandai sebuah sejarah baru dalam kehidupan manusia karena kesediaan Ibu Maria untuk menjadi ibu yang mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus menjadi awal sejarah baru kehidupan manusia. Maka dalam bacaan Injil nanti kita masih menyaksikan kepada kita diwartakan kelahiran Tuhan Yesus bukan hanya dalam sejarah manusia, tetapi dalam hati orang beriman yang diwakili oleh para gembala yang datang bersujud pada Tuhan Yesus. Kehadiran Tuhan Yesus menjadi sejarah baru bagi kehidupan manusia, mewujudkan apa yang diwartakan dalam bacaan pertama dari kitab Bilangan, menjadi berkat bagi banyak orang. Maka dalam bacaan pertama, Musa menyampaikan berkat untuk umat Israel. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan itu terwujud dalam diri Tuhan Yesus. Sedangkan dalam bacaan kedua, Santo Paulus kepada umat di Galatia mewartakan, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan kalau kamu adalah anak, maka kamu juga menjadi ahli waris oleh karena Allah. Dan ini karena kelahiran dan penebusan Tuhan Yesus. Oleh karena itu para saudara, pada hari ini kita menyaksikan ada 14 saudara kita yang menerima pembaptisan, lahir sebagai anak-anak Allah. Dan 4 yang lain diterima dalam persekutuan Gereja Katolik secara penuh. Kita mohon berkat bagi mereka dan juga bagi seluruh keluarga kita. Maka marilah sekarang kita hening sebentar, kita menyadari kehadiran Allah di dalam diri kita dan kehadiran kita di hadapan Allah, merayakan Ekaristi setelah 12 bulan kita dirahmati oleh Allah dan kita melangkah ke depan. Kita mohon ampun karena banyak dosa yang kita lakukan. Kita mengikuti keinginan sendiri yang melahirkan dosa. Kita mohon belas kasih Allah dengan menyesali segala dosa kita. Dengan tulus dan jujur kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
surga. Hendak melindungi kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur Intensi misa pada pagi hari ini mohon berkat dan selalu pengudusan hidup bagi para penerima baptisan baru dan juga mohon berkat bagi seluruh anggota keluarga kita. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau memberikan anugerah keselamatan abadi kepada kami umat manusia dengan bantuan doa Santa Perawan Maria. Maka kami mohon semoga kami merasakan pertolongannya, karena melalui dia kami diperkenankan menerima putra-Mu sang sumber kehidupan. Oleh karena itu bersama Ibu Maria kami mohon berkat-Mu bagi ke-18 saudara-saudari kami yang akan menerima baptisan dan diterima dalam gereja Katolik. Semoga Engkau senantiasa menguduskan hidup mereka dalam perjuangan iman mereka.
Kami juga mohon berkat-Mu bagi seluruh keluarga kami, sehingga kami tetap setia dalam iman pada Yesus Kristus Putra-Mu. Dan tak lupa pula kami berdoa untuk Paus Benediktus ke-16 yang Kau panggil. Berkenanlah Engkau menerima jiwanya dalam keabadian. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Bilangan. Sekali peristiwa, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Demikianlah mereka harus meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan kalau kamu anak, maka kamu juga menjadi ahli waris oleh karena Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bersabda kepada kita dengan perantaraan puteranya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Yerusalem. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang sedang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua hal itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sejak saya ditapiskan sebagai imam tahun 89, kira-kira 34 tahun yang lalu, setiap kali menjelang 1 Januari, selalu saja sampai hari ini, selalu saja ada umat yang bertanya, misa tahun barunya jam berapa Romo? Misa tahun baru, gak enek ning gereja Katolik, misa tahun baru. Tidak
Di dalam penanggalan liturgi tidak ada. Yang ada 1 Januari itu adalah Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Saya tidak tahu kenapa di dalam benak umat Katolik ada misa tahun baru. Mungkin karena Selamat Natal dan Tahun Baru, BPE gitu ya. Saya tidak mengerti. Tetapi para saudara, setiap tanggal 1 Januari, gereja selalu merayakan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Sebutan Santa Maria Bunda Allah ini seringkali menjadi bahan perdebatan di mana-mana. Allah kok punya ibu? Allah kok dilahirkan? Kalau Allah punya ibu, pasti punya nenek. Pasti punya kakek. Lalu kakeknya Allah siapa? Neneknya Allah siapa? Selalu menjadi bahan berdebat. Para saudara, Bunda Allah, Ibu Maria Bunda Allah itu merupakan terjemahan dari Theotokos, dari bahasa Yunani. Theotokos yang arti aslinya adalah yang membuat keilahian lahir di dunia. Yang membuat keilahian lahir di dunia. Dalam Konsili Efesus tahun 431, gereja menegaskan dogmatiknya bahwa Maria adalah manusia yang membuat keilahian lahir di dunia. Ini bukan berarti Bunda Maria hanya sebatas perempuan yang dipinjam rahimnya untuk mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus, bukan. Ibu Maria menyediakan dirinya menjadi bunda Tuhan Yesus yang kita imani sungguh Allah, sungguh manusia. Maka dengan sendirinya Bunda Maria adalah Bunda Allah karena Yesus adalah sungguh Allah, sungguh manusia. Dan sumber biblisnya, kitab sucinya, ketika Ibu Maria mengunjungi Elisabet yang penuh dengan Roh Kudus, Elisabet kemudian berseru, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Maka para saudara sangat jelas, Ibu Maria Bunda Allah. Dan pada 1500 tahun kemudian, Paus Pius ke-11 pada tahun 1931 menetapkan liturgi Maria Bunda Allah pada tanggal 1 Januari. Mengapa ditetapkan pada tanggal 1 Januari? Pada awal tahun. Karena Ibu Maria adalah awal sejarah baru kehidupan manusia. Persetujuan Bunda Maria untuk mengandung Tuhan Yesus, seperti yang diwartakan malaikat Gabriel, merupakan permulaan sejarah baru kehidupan manusia. Tuhan Yesus, Allah yang menjadi manusia, yang lahir dari rahim Bunda Maria, membuka sejarah baru kehidupan manusia, kehidupan saya dan para saudara dan seluruh manusia. Injil hari ini mewartakan kelahiran Tuhan Yesus, bukan hanya sebatas lahir dalam sejarah seperti saya dan para saudara, lahir dan masuk dalam sejarah manusia, tetapi Tuhan Yesus juga lahir di hati orang beriman yang diwakili oleh para gembala yang datang mengunjungi Tuhan Yesus di Bethlehem. Kelahiran Tuhan Yesus, para saudara, mengungkapkan dengan jelas Allah beserta kita. Emmanuel, apa yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Allah yang tidak kelihatan menjadi wajah yang kelihatan dalam diri Tuhan Yesus. Allah beserta kita. Oleh karena itu, dalam diri Tuhan Yesus, para saudara, terwujud berkat Allah bagi manusia. Seperti yang diwartakan kitab Bilangan dalam bacaan pertama. Ada 3 berkat. Yang pertama, Allah memberkati dan melindungi. Dalam diri Tuhan Yesus, Allah melindungi, memberkati kita dan melindungi dari segala yang jahat. Maka bersama Tuhan Yesus, manusia jelas bebas dari kejahatan. Namun para saudara, kekuatan kejahatan selalu ada di sekitar kita. Tanpa diminta, tanpa dimohon, kekuatan kejahatan pasti datang, mengganggu, datang menghambat, dan bahkan menghancurkan saya dan para saudara. Maka jika saya dan para saudara percaya dan selalu bersama Tuhan Yesus, kita diberi berkat dan perlindungan dari Allah.
dari segala yang jahat. Maka kita mohon agar Tuhan Yesus selalu melindungi kita dari kekuatan yang jahat 12 bulan ke depan. Itu yang pertama, dilindungi dan diberkati dalam diri Tuhan Yesus. Yang kedua, Allah menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan Yesus merupakan wujud nyata dari wajah Allah yang memberikan terang hidup. Namun manusia selalu saja ada dalam pertentangan, selalu saja ada dalam pertempuran antara wajah Tuhan yang bersinar terang dan wajah kejahatan yang penuh kekerasan, dendam, keculasan, curiga, kedengkian, dan lain-lain. Maka jika saya dan para saudara percaya dan selalu bersama dengan Tuhan Yesus akan memberikan terang dengan belas kasih, kelembutan, penuh pengampunan, sabar, kejujuran, dan penuh kasih. Itu yang kedua, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dalam diri Tuhan Yesus. Yang ketiga, Allah memberi engkau damai sejahtera. Para saudara yang terkasih, Tuhan Yesus merupakan wujud damai sejahtera dari Allah. Damai sejahtera itu bukan perasaan senang karena sesuatu yang dari luar. Damai sejahtera adalah sebuah situasi hidup dari batin yang amat dalam bersatu dengan Allah. Sebuah situasi batin yang mendalam bersatu dengan Allah. Apapun keadaannya. Orang yang bersatu dengan Allah akan selalu penuh syukur dan terima kasih kepada Allah. Tidak mungkin orang yang mengklaim dirinya damai bersatu dengan Allah hidupnya selalu sambat terus, mengeluh terus, kehilangan damai. Orang yang sungguh damai karena Allah, dia selalu penuh syukur dan terima kasih. Maka jika saya dan para saudara percaya dan selalu bersama Tuhan Yesus, kita mengalami damai, hidup yang penuh syukur dan terima kasih kepada Allah. Inilah berkat yang dibawa oleh Tuhan Yesus yang menjadi awal sejarah kehidupan manusia yang baru. Tuhan Yesus Allah, sungguh manusia yang dikandung dan dilahirkan Bunda Maria. Dan permulaan sejarah baru, kehidupan baru ini bahkan secara nyata dialami oleh para saudara kita ini yang hari ini menerima baptis dan diterima dalam persekutuan Gereja Katolik yang utuh. 14 orang dibaptis dan 4 orang diterima dalam persekutuan Gereja Katolik yang utuh. Mereka ini adalah buah sulung paroki kita setelah pandemi. Ketika masa pandemi kita tertutup dan tidak melakukan apa-apa. Ternyata Tuhan Allah bekerja terus dan ini buahnya. Kita tidak bekerja sama sekali. Tetapi tiba-tiba saja banyak katekumen yang datang dan pengen menjadi Katolik. Inilah buah dari Tuhan Allah yang bekerja. Dengan dibaptis, mereka diangkat menjadi putra-putri Allah. Setelah melalui persiapan dan perjalanan yang panjang, teman-teman kita ini, para saudara kita ini mengalami hidup baru, sejarah baru dalam kehidupan mereka. Setelah dibaptis, 1, mereka dihapus dosa asal dan dosa lainnya. Mereka diangkat menjadi putra-putri Allah dengan menerima meterai kekal, meterai yang tak terhapus. Oleh karena itu, mewartakan apa yang disampaikan dalam bacaan kedua, mereka adalah anak-anak Allah yang memperoleh ahli waris. Dan yang ketiga, mereka disatukan di dalam gereja. Inilah permulaan hidup baru yang mereka terima hari ini. Sungguh hari ini hati mereka menjadi suci murni karena pembaptisan. Namun kesucian itu, teman-teman yang terkasih para saudara, terus menerus harus dipelihara dan dijaga. Tidak mungkin kesucian itu dibiarkan dan kemudian bisa dihancurkan oleh dosa. Dengan percaya dan bersama Tuhan Yesus, kalian juga akan memperoleh berkat dan menjadi berkat Allah yang melindungi dari yang jahat, yang menyinari dengan wajahnya, dan yang memberi damai sejahtera. Oleh karena itu, teman-teman yang terkasih, para saudara yang menerima baptisan hari ini dan sekaligus diterima dalam Gereja Katolik, provisiat atas perjuangan iman kalian dan selamat datang dalam persekutuan komunitas Gereja Katolik. Jadilah Katolik sampai mati
Jadilah Katolik sampai mati. Ini bukan soal pilihan agama, tetapi ini soal mati hidup. Oleh karena itu, pesan saya, jadilah Katolik sampai mati. Terima kasih kepada para guru yang telah mendampingi mereka sampai titik permulaan hidup baru hari ini. Para guru telah mengantar para saudara kita ini untuk sampai pada hidup baru dengan iman mereka. Para guru mengantar teman-teman kita ini sampai pada hidup yang baru. Profisiat juga bagi para guru, karena teman-teman para guru sudah menjadi berkat bagi para saudara kita ini. Berkat Allah senantiasa menyertai kita semua. Amin. Kita hening sebentar Bapak Ibu dan para saudara. Bagaimana selama ini? Benarkah kita percaya dan selalu bersama dengan Tuhan Yesus sehingga kita menjadi berkat perlindungan Allah dari segala dosa, menyinarkan wajah Allah yang penuh belas kasih, pengampunan, kejujuran, kedamaian. Dan kita juga menjadi berkat ketika kita sungguh bersama dan percaya kepada Kristus. Benarkah demikian? Apa artinya kita memulai sesuatu yang baru bagi kita sebagai manusia beriman? Dan kita semua sudah menerima pembaptisan, dan di hadapan kita akan diterima teman-teman yang akan memulai sejarah hidup baru. Bagaimana kita yang sudah menerima pembaptisan? Benarkah kita setia dan selalu bersama dengan Tuhan Yesus? Para saudara yang terkasih, marilah kita mohon kerahiman Allah bagi para calon baptis ini. Allah telah memanggil dan membimbing mereka sampai saat ini. Semoga Ia menerangi dan menguatkan mereka, supaya mereka mengikuti Kristus dengan setia dan memberi kesaksian tentang iman gereja. Semoga mereka diperbarui oleh Roh Kudus yang akan menyucikan kita bersama. Kita menyanyikan litani terlebih dahulu, mohon kepada para kudus supaya menemani mereka. Dipersilahkan para saudara berlutut. Tuhan kasianilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasianilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasianilah kami. Santa Maria Bunda Allah, Doakanlah kami, Santo Paulus, doakanlah kami, para malaikat Allah, doakanlah kami, Santa Monica, doakanlah kami.
Santo Fransiskus Xaverius, Santa Brigita, Santo Theodorus, Santa Asela, Santo Daniel, Santo Lucius, para kudus Allah, Tuhan Maha Rahim, dari segala kejahatan, dari segala dosa, dari kematian kekal, karena penjelmaanmu, karena wafat dan kebangkitanmu, kami orang berdosa, semoga para pilihan ini Kau lahirkan kembali dalam pembaptisan suci. Dengarkanlah umatku, Yesus Putera Allah yang hidup. dengarkanlah umatku, Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Ya Allah, Bapa yang Maha Rahim, dengan perantaraan air baptis ini, Engkau melimpahkan hidup baru ke dalam diri kami dan mengangkat kami menjadi putra-Mu. Terpujilah Allah selama-lamanya. Engkau mempersatukan semua orang yang dibaptis dalam air dan Roh Kudus menjadi satu bangsa dalam putra-Mu Yesus Kristus. Terpujilah Allah selama-lamanya. Engkau membebaskan kami agar kami menikmati damai-Mu berkat roh cinta kasih yang Kau curahkan ke dalam hati kami. Terpujilah Allah selama-lamanya. Engkau memilih orang yang sudah dibaptis agar mereka dengan penuh sukacita mewartakan kabar gembira Kristus kepada segala bangsa. Terpujilah Allah selama-lamanya. Engkau memanggil abdi-abdi-Mu ini kepada kelahiran baru agar mereka memiliki kehidupan selama-lamanya. Sudilah memberkati air ini yang akan kami pakai untuk membaptis mereka. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Kepada para calon baptis dipersilahkan berdiri. Para calon baptis yang terkasih, hendaknya sekarang saudara menolak setan dan mengakui iman supaya layak menerima sakramen pembaptisan. Sanggupkah saudara menentang kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Sanggupkah saudara menolak godaan-godaan dalam bentuk tahayul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat?
Sanggupkah saudara berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil dan tidak jujur, dan yang melanggar hak-hak asasi manusia? Percayakah saudara akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Persilahkan para calon baptis bersama wali baptis untuk maju ke depan, satu persatu. Valerianus, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Irin, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Gabriel, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Gabriela, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maria, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mikael, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Miring-miring. Katarina, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Monica, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maximilian, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Eleonora, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Angelic, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mikael, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Franciscus Saverius, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Brigita, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Para saudara yang terkasih, Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah melahirkan para saudara kembali dari air dan Roh Kudus dan mengampuni semua dosa saudara.
Saudara-saudara sudah diangkat menjadi anaknya dan dipersatukan dengan umatnya. Sekarang saudara akan diurapi dengan minyak krisma seperti Kristus diurapi oleh Roh Kudus menjadi imam, nabi, dan raja. Semoga Allah berkenan melindungi saudara agar saudara menjadi anggota umatnya yang setia sampai masuk kehidupan kekal. Amin. Para saudara yang terkasih, saudara sudah menjadi makhluk baru dan telah mengenakan Kristus. Terimalah pakaian putih ini yang menandakan martabat saudara yang luhur. Jagalah martabat itu tak bercela sampai menghadap Tuhan dan Hakim kita Yesus Kristus, supaya diperkenankan masuk kehidupan yang kekal. Amin.
Kini saudara telah bersatu dengan Kristus cahaya dunia, maka saudara harus hidup sebagai putra cahaya dan menghayati iman dengan setia, sehingga pada saat Tuhan datang, saudara dapat menyongsong Dia bersama dengan semua orang kudus dalam istana Bapa di surga. Maka saya persilahkan nanti wali baptis maju untuk menerima lilin yang bernyala dan diberikan kepada baptisan bayu. Saya persilahkan wali baptis dan baptisan baru untuk kembali ke bangku dan mohon lilin bisa dimatikan. Kepada 4 saudara yang akan diterima sebagai anggota Gereja Katolik secara penuh, saya persilahkan maju ke depan. Para saudara, 4 calon yang sudah dipersiapkan untuk diterima secara penuh dalam Gereja Katolik, dipersilahkan disebutkan. Roni Sulistyo, Shirley Natalia Napitupulu, Daniel Stefanus Paun, Roni Octavianus. Sesudah pertimbangan yang matang dan didorong oleh Roh Kudus, saudara mengajukan permintaan agar memperoleh persekutuan penuh dengan Gereja Katolik. Maka sekarang saya persilahkan para saudara bersama dengan penjamin untuk dan para hadirin semua mengungkapkan syahadat sebagai pernyataan iman kepercayaan Katolik. Maka saya persilahkan para saudara berempat dan penjamin iman menyampaikan syahadat yang panjang. Berdasarkan iman itu, saudara nanti untuk pertama kalinya mengambil bagian dalam perjamuan Ekaristi yang melambangkan persekutuan gereja. Saya persilahkan.
Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengendali orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra, disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Saya percaya dan mengakui segala sesuatu yang diwahyukan diteruskan. Saya percaya dan mengakui segala sesuatu yang diwahyukan oleh Allah sebagaimana diimani, diajarkan dan diwartakan oleh Gereja Katolik yang kudus. Para saudara, Tuhan menerima para saudara dalam Gereja Katolik. Ia telah membimbing para saudara sampai pada hari ini. Ia mendorong para saudara dengan kuasa Roh Kudus untuk mencari persekutuan dengan kami semua dalam iman yang tadi saudara akui di hadapan umat ini. Amin. Dipersilahkan duduk. Sudah kembali ya.